Pasar saham Amerika baru saja masuk fase koreksi setelah laporan keuangan dan keputusan suku bunga dari The Fed. Tapi, pertanyaannya ini sinyal bahaya atau justru peluang emas buat kamu buy the dip? Di video ini, kita akan bahas kondisi pasar, data ekonomi terbaru, sampai saham-saham yang lagi jadi sorotan. Stay tuned! Minggu terakhir bulan Juli hingga awal Agustus 2025 ditutup merah untuk pasar saham AS. Indeks kompak turun yaitu S&P 500 minus 2,50%, Dow Jones minus 3,02%, Nasdaq minus 2,49%. Meskipun earnings 2Q25 tergolong solid, banyak perusahaan mulai menurunkan forecast untuk kuartal 3. Hal ini memicu pesimisme di pasar, ditambah lagi data tenaga kerja AS yang direvisi turun. Pada pekan ini, ada beberapa berita yang menarik yang berdampak pada pasar saham AS. Pasar saham Amerika Serikat memasuki fase koreksi tajam di awal Agustus 2025. Indeks S&P 500 terkoreksi 2,50%, Nasdaq turun 2,49%, dan Dow Jones anjlok 3,02% hanya dalam 5 hari perdagangan. Koreksi ini terjadi setelah rilis laporan keuangan kuartal kedua dari sejumlah emiten besar dan juga pernyataan terbaru dari Federal Reserve. Walaupun sebagian besar perusahaan masih mencatatkan pertumbuhan pendapatan, banyak di antaranya menurunkan guidance kuartal ketiga, memunculkan kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi. Ditambah lagi, data ketenaga kerjaan menunjukkan penambahan hanya 73.000 pekerjaan, jauh di bawah ekspektasi pasar sekitar 140.000, sementara tingkat pengangguran justru naik ke 4,2% pada bulan Juli. Hal ini menimbulkan sinyal campuran bagi investor. Ekonomi terlihat melambat, terlihat dari pasar tenaga kerja yang melemah. Di tengah ketidakpastian data ekonomi, Federal Reserve memilih untuk mempertahankan suku bunga di kisaran 5,25% hingga 5,50%. Namun, pasar langsung bereaksi terhadap pernyataan dovish dari dua gubernur The Fed yang secara terbuka menyatakan kemungkinan pemangkasan suku bunga mulai September. Ini menjadi momen langka karena biasanya The Fed menjaga komunikasi yang hati-hati, namun kali ini ketidaksatuan pendapat mulai terlihat dari internal. Respons pasar langsung mencerminkan perubahan ekspektasi, dengan probabilitas penurunan suku bunga meningkat signifikan dalam waktu singkat. Investor kini mempertimbangkan apakah ini sinyal awal dari pelonggaran moneter yang bisa menjadi katalis bagi rally baru di pasar saham. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah koreksi saat ini menjadi sinyal bahaya yang harus dihindari atau justru peluang emas untuk buy the dip? Secara makro, ekonomi AS tumbuh 3% di Q2, inflasi inti melandai ke 2,8%, dan ekspektasi pemangkasan suku bunga meningkat, valuasi saham mulai menarik, jadi investor jangka panjang mulai akumulasi saham core seperti Amazon, Google, dan Microsoft. Sekarang kita akan membahas berita emiten yang menarik belakangan ini. Di tengah gejolak ini, sejumlah saham justru mencetak lonjakan luar biasa. Genrach, GNRC, naik 25,09% dalam sepekan, disusul oleh Tradin, TER, yang menguat 13,96%. Western Digital, WDC, naik 10,54%, eBay, menguat 10,50%, dan Cadence Design Systems, CDNS, naik 9,84%. Di sisi lain, Meta melaporkan pendapatan naik 22% YoY dengan EPS sebesar 7,14 US dollar, mendorong sahamnya naik 12% dalam satu sesi. Microsoft menyentuh kapitalisasi pasar 4 triliun US dollar dengan pertumbuhan layanan cloud Azure sebesar 39% YoY. Nvidia mencatat pesanan 300.000 chip AI H20 dari pasar Cina, memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin di sektor AI global. Amazon melaporkan pendapatan sebesar 167 miliar US dollar dan EPS 1,68 US dollar. Namun pasar menanggapi negatif karena guidance Q3 yang lemah, sementara Apple turun 2,1% meskipun laporan keuangan masih sesuai ekspektasi. Di sektor pembayaran, bisa membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 14% dengan EPS 2,98 US dollar, menunjukkan bahwa sektor konsumsi dan pembayaran tetap resilient meskipun tekanan makro masih terasa. Secara keseluruhan, data earnings menunjukkan bahwa banyak perusahaan besar masih mencetak pertumbuhan solid, namun kekhawatiran terhadap perlambatan global membuat pasar sangat selektif terhadap proyeksi ke depan. Jadi, di tengah gejolak pasar, koreksi seperti ini bukan berarti bencana, bisa jadi justru momen terbaik untuk evaluasi dan reposisi portofolio. Selalu ingat, pasar saham bergerak bukan hanya karena data hari ini, tapi karena ekspektasi masa depan. Ketika ketakutan meningkat dan valuasi mulai turun, justru disitulah peluang besar sering muncul. Tapi tentu saja, jangan asal masuk. Pahami fundamentalnya, kuasai data laporan keuangannya, dan pastikan kamu tahu apa yang kamu beli. Karena di dunia saham, pengetahuan dan kesabaran adalah kunci. Jangan cuma ikut arus, ambil keputusan berdasarkan analisis. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Kamu siap beli di saat semua orang ragu? Sampai jumpa di update selanjutnya. Jangan lupa like, tinggalkan komentar kalau ada insight menarik, dan subscribe supaya kamu selalu jadi yang pertama dapat info terbaru dari dunia pasar keuangan. Ajaib semua bisa.